Baik, shalom. Bapak Mama, Bapak Saudara jemaat Tuhan yang ada di dalam jemaat Immanuel Bomata. Tema kita hari ini ialah hidup dalam pengharapan iman dan kasih. Kalau tadi saudara-saudara kita punya nats pembimbing, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Semua ini pada saudara-saudara pernah alami? Pernah alami? Pernah alami yang namanya kesulitan, pergumulan, kesesakan? Pernah? Penganiayaan? Pernah? Pernah? Ini omong pelan begini berarti bapak ada PE mata atau mama ada PE mata. Karena penganiayaan bukan hanya dari laki-laki, satu ada cuma mama yang kaki ke jetli itu, dia bisa pukul juga. Ya, pernah alami kelaparan? Ya, jadi banyak situasi yang kita hadapi, saudara-saudara. Ya, penderitaan, tantangan itu tidak bisa terlepas dari gereja. Ya, tapi bukan berarti gereja harus terus menderita. Ya, karena tujuan bergereja, kita ikut Tuhan itu adalah kesukaan, sukacita, kemuliaan nanti bersama-sama Tuhan di surga. Amin kok? Ya. Tapi selama di gereja di dunia itu juga selalu ada berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, Papa Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi di dalam nats pembimbing itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Karena itu ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita mengalami berbagai kesulitan hidup, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya. Karena semua itu saudara-saudara tidak akan menentukan nasib kita di depan. Ya. Walaupun sekarang kita hidup di zaman kini, kita ada hidup di dua zaman yang berbeda. Ada zaman masa lampau dan masa yang akan datang. Ya. Tapi penderitaan, kesesakan dan seterusnya tidak bisa menentukan akhir hidup kita, apalagi membinasakan kita. Ya. Tetapi semua itu menjadi alat pemurnian bagi iman kita dalam merespon kasih karunia Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, Rasul Petrus memulai tulisan ini dengan mengajak atau menyatakan pujian kepada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada tiga hal penting di sini. Dari tema bacaan ini, saudara-saudara, kita bisa menemukan bahwa ada satu pokok teologi yang dikemukakan oleh Rasul Petrus, pengharapan iman dan kasih, yang harus menjadi dasar kehidupan orang Kristen. Pengharapan iman dan kasih. Nah, saudara-saudara, apa yang Petrus katakan di dalam ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Ini diungkapkan ini, saudara-saudara, bukan sebuah ungkapan kosong, tetapi berdasarkan pengalaman Petrus, berdasarkan perjumpaan pribadi Petrus dengan Tuhan. Ya, beberapa waktu lalu dalam perayaan kesengsaraan Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita sama-sama menemukan bahwa Petrus pernah gagal. Ya, Petrus pernah gagal. Petrus menyangkal Yesus, dan ini sebuah kefatalan dalam kehidupannya. Dia selalu merasa bahwa dia bisa, ya. Dia merasa bahwa dia hebat. Padahal Yesus kasih tahu orang, bilang hati-hati, kamu imanmu akan tergoncang nanti. Ketika dia menjelang, Petrus bilang tidak. Orang mau iman tergoncang, sekali-kali aku tidak. Jangankan masuk penjara, mati bersamamu pun aku tidak takut. Ya. Itu belum karena ujian, toh. Belum karena proses. Biasa orang bisa sombong di situ, ya. Tapi ketika dia mengalami proses itu dengan sadar, bahkan dia bilang, aku bersumpah aku tidak mengenal dia.
Jadi untuk dapat iman yang murni, iman yang sejati harus melewati proses, saudara-saudara. Ya. Dan Petrus alami itu. Dia pernah merasa tidak layak lagi karena kualitas penyangkalan Petrus sama dengan pengkhianatan Yudas. Sebenarnya sama. Bedanya hanya sama-sama menyesal, tapi Yudas tidak kembali kepada Tuhan, ya, tidak fine di Tuhan seperti kaum bapak tadi, ya. Tapi dia bunuh diri. Pakai dipuncara sendiri. Kalau Petrus dia pulang kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Bahkan bukan karena dia yang datang, tetapi Tuhan yang datang berjumpa dengan dia. Sehingga yang tadinya dia merasa tidak layak, dilayakkan Tuhan. Yang tadinya dia menjadi orang gagal, diangkat untuk berhasil oleh Tuhan. Ya. Yang tadinya dia tidak setia, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah tergantikan oleh apapun, saudara. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ya. Di situ dalam perjumpaan itu Petrus mengalami suatu pemulihan, ya, pemurnian, pembaharuan, komitmen. Ya. Karena itu dia berteologi dari apa yang dia alami, saudara-saudara. Di dalam pasal 21 Injil Yohanes itu, saudara-saudara, minggu lalu kita baca. Dia mengalami pemurnian, pemulihan dari Tuhan. Ya. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus ini bukan gelar, ya. Dia punya nama. Apakah engkau mengasihi Simon anak Yohanes? Yesus panggil dia punya nama asli. Karena Petrus itu pemberian Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tanya 3 kali. Dan itu menusuk sampai jantung. 3 kali dia sangkal Yesus. 3 kali Yesus menolong dia untuk dia mengalami pemulihan, pemurnian iman. Ya. Pembaharuan komitmen. Beberapa tahun lalu, kurang lebih 6 tahun lalu, Pak Sek, 6 tahun lalu kok, potong pernah ada di jemaat, ada orang yang melakukan pemulihan komitmen, 5-6 tahun lalu. Ya, beta jalan ini ada bawa satu sekretaris gereja karena dia masuk di pemuda. Kota punya 2 sekretaris, ya bawa satu san bahaya. Jadi 5 tahun lalu, saudara-saudara, ada satu keluarga, dorang datang ke Kanaan, lalu bergereja. 2-3 kali kita mulai terganggu. Kok ini orang siapa? Orang baru tidak kita kenal. Gitu. Saya minta aja ketemu. Lalu dorang menceritakan om pergumulan. Ya. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus dan sadar karena seorang perempuan ditinggalkan Yesus. Ya. Kemudian dorang diberkati, ya, dorang menikmati kebaikan Tuhan, dan itu membuat dia tidak tenang sama sekali. Dia hidup dalam sebuah penyangkalan. Mau kembali malu. Dan mulai itu dorang jadi jemaat simpatisan, dipindah-pindah gereja, mau gemit, denominasi gemit dan seterusnya. Sampailah dorang di Gemit Kanaan Bismarak, entah apa yang buat dorang bilang, Bapak kotong mau di sini tahan. Bapak jangan usir kotong. Lama-lama beta tanya, bosong mau apa? Bapak mau bepung keluarga diberkati Tuhan. Beta mau pembaharuan komitmen Bapak. Beta mau bepung istri anak dibaptis. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul lu siap dengan konsekuensi itu? Beta siap. Beta sudah sangat rindu beta per rumah terdengar lagu rohani sekian lama. Terima beta supaya ada pelayanan untuk kami. Waktu istri dibaptis, anak dibaptis, istri ditabis, tangisan tidak terlalu banyak, saudara. Tapi ketika dia berdiri di depan, dia tidak dibaptis lagi, tapi dia melakukan semacam pembaharuan komitmen. Dia mengaku dengan secara sadar bahwa dia merasa menyesal dan kembali mau datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya lagi. Satu gereja itu menangis. Ya. Dan ini yang Petrus alami, saudara. Ya. Dia mengalami bahwa kemarin dia jatuh, Tuhan angkat dia, gagal, Tuhan pulihkan dia. Bahkan Tuhan percayakan kepercayaan besar. Di akhir dari pertanyaan ketiga minggu lalu yang kita baca, gembalakanlah domba-domba. Kepercayaan akan diberikan ketika seorang selesai dan dibunuh diri. Ya. Sudah ada pemurnian hidup, dia lahir baru.
Yesus percaya, dia tidak akan percayakan di pun domba-domba yang begini luar biasa kepada orang yang tidak dipercaya. Ketika dia yakin dengan pengakuan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, ingat bahwa di balik sebuah komitmen ada kepercayaan yang pasti akan diberikan bagi saya dan saudara. Nah, karena itu ketika dia mengalami kasih karunia Allah, ya, dia mengalami pengampunan Allah, dia berkobar-kobar bersaksi, saudara. Ya. Alkitab mencatat bahwa ketika Petrus, ya, dan teman-teman dipenuhi Roh Kudus, jadi bukan karena kegagahan Petrus, tetapi karena pekerjaan Allah melalui orang-orang yang telah beroleh kelayakan dalam Tuhan, penerimaan dalam Tuhan, ya. Dari 12 orang menjadi 120 menjadi 3.000 dan seterusnya, multiplikasi terjadi. Dan salah satu dari bukti pertobatan itu surat ini ditulis. Surat ini ditulis kira-kira di tahun 60-an, saudara-saudara. Ya. Bagaimana Petrus ingin meneguhkan jemaat-jemaat yang dikatakan di dalam bacaan pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, ada 5 jemaat di Asia Kecil itu yang pada waktu itu mengalami penganiayaan, mengalami penghambatan yang luar biasa. Ya. Sebagai dampak dari isu, ya, bahwa mereka yang melakukan pembakaran di kota Roma, padahal bukan mereka yang bakar. Tetapi ketika isu itu terjadi bahwa kota Roma terbakar karena orang Kristen, saudara-saudara, mereka dikejar, dianiaya, bahkan banyak yang martir, dibunuh, disiksa, ya. Tapi tidak sedikit juga yang menyangkal Tuhan sama ke Petrus. Demi keamanan, demi keselamatan, demi nyawa, banyak yang menyangkal Yesus. Ya. Dan karena itu Petrus kasih pandangan teologisnya dan juga surat pastoralnya ini untuk supaya orang-orang Kristen waktu itu tetap teguh bertahan menghadapi banyak tantangan, pergumulan, ya, dalam mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sualami. Dia mengalami bagaimana pengampunan Tuhan, dia mengalami bagaimana kasih sayang Tuhan. Ya, saudara, kalau kita belajar dari kasih Yesus, ya, kasih Allah, pengampunan itu berarti menerima kembali. Amin. Amin. Jangan bilang begini, ke orang Kupang biasa bilang, beta suka maaf dia mah untuk sama-sama son bisa lah. Bepo hati terlalu sakit. Berarti belum ampuni toh? Pak, beta nih beta jadi istri 12 tahun, tapi dia berselingkuh dan besok mau terima dia kembali. Besu ampuni, Tuhan tahu besu ampuni. Mengampuni, terima kembali. Dan itu Petrus rasakan. Karena itu dia mau berkobar-kobar, dia mau berjuang mati-matian, cerita tentang kebaikan Tuhan yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih setia itu. Ya, supaya orang-orang yang baru mengalami itu bisa menjadi kuat dalam menghadapi tantangan itu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apa yang dialami Petrus ini Kotongju alami, ya. Kotongju pernah hidup dalam lumpur dosa. Amin kok? Kotong pernah menjadi orang-orang yang gagal dalam versi dosa masing-masing. Menjadi orang-orang yang ikut menyangkal Tuhan secara sadar seperti Petrus. Pernah kita alami itu semua. Apa yang dialami Petrus? Ya, pengampunan, penerimaan kembali, kepercayaan dipulihkan. Ya, itu juga kita alami, saudara. Ya, kita alami. Ya. Jadi Papa Mama jangan lihat Kotong yang berdiri di atas mimbar ini semua bagus, tidak. Ulang-ulang beta bilang dalam berbagai pernyataan bahwa kami diproses, itu bukan kami yang terbaik. Justru kita diproses itu karena kita juga memperoleh pengampunan. Beta selalu bilang kampus itu seperti karantina. Oton dikumpul yang liar-liar di situ kok diproses jadi baik. Ya. Dan itu tergantung Oton mau. Kalau mau menjadi sesuatu yang bernilai, yang berharga, maka bersedia untuk diproses, saudara-saudara. Sebenarnya kalau mau bilang kita mati karena penyangkalan kita, ya, menyangkal ini ulang-ulang, ya toh, bisa jadi kita menyangkal ulang-ulang, ya. Contohnya para presbiter saja, penatua diaken,
yang dipercayakan tugas untuk melayani jemaat, pernah tidak menyangkal panggilan Tuhan? Pernah tidak? Pernah kok? Atau tidak? Baik-baik sama di Immanuel, luar biasa. Allah menyertai kita. Tapi di tempat lain, ada yang Tuhan pun jam ibadah dilari di jam pesta, karena di sana ada dansa. Ya. Secara sadar menyangkal panggilan. Kita mengakui sebentar nanti bilang aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Kita menyadari bahwa kita orang-orang yang ditebus. Tapi nanti keluar dari sini hari Senin Selasa bisa jadi kita meracuni kita pun pengakuan itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mempermuliakan Allah. Duduk kumpul minum mabok, main judi. Percuma kau tempuh kesaksian, saudara. Jadi kalau mau fine betul, pulang betul. Jangan sampai hanya pulang di gereja, pulang kota Bikilai, Senin sampai Sabtu. Ya. Papa mama jemaat pun demikian. Ya. Jangan sampai saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang bukan ditarik keluar. Ya. Tuhan mau tarik kita, tapi kita mau gosonde. Ya. Yesus bilang tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Allah. Tapi Allah tidak bikin kita jadi robot. Kita mau respon untuk menerima ajakan Tuhan atau tidak. Ya. Kita mau kembali atau tidak? Ya. Ini penting saudara-saudara untuk kita pelajari bersama. Ya. Tuhan yang bangkit itu. Orang selalu bilang kebangkitan itu memiliki kuasa. Kuasa kebangkitan itu telah membaharui saya dan saudara. Kuasa kebangkitan itu telah menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Amin. Melayakkan kita sampai hari ini. Mungkin tadi malam ada yang masih minum mabok, masih teki mabok, masih bakalai, main judi mungkin di kematian, pukul bini, atau mungkin masih berselingkuh atau apalah. Tapi masih buka mata pagi ini, berarti itu hanya karena kemurahan Tuhan. Ya. Maka kita berusaha untuk saudara-saudara, untuk merespon kebaikan Tuhan yang telah memulihkan saya dan saudara untuk satu kehidupan baru. Ya. Maka Petrus bilang begini, bahwa kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa pengharapan? Orang percaya. Apa pengharapan Petrus? Yang Petrus maksudkan itu. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama bahwa pengharapan itu, kita memiliki pengharapan karena kita telah diselamatkan, kita telah dibenarkan, kita telah dimerdekakan, kita telah dipulihkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Ini amin pelan, begini baru dipenama Immanuel. Allah. Sadar kok bapak mama sudah diselamatkan? Sadar? Ya, kita harus sadar bahwa kita sudah diselamatkan. Karena itu kita akan jaga keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma itu dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Itu yang pertama, pengharapan itu karena kita memiliki pengharapan karena kita sudah diselamatkan. Pengharapan itu semacam suatu keyakinan bahwa apa yang kita harapkan itu pasti terjadi, kita alami. Ya, tidak main-main. Ya, pengharapan yang pertama bahwa kita sudah diselamatkan. Pengharapan yang kedua itu saudara-saudara bahwa ada mahkota yang disediakan bagi saya dan saudara, ayat 4. Ya, untuk menerima bahagian atau sebuah warisan yang Tuhan siapkan, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, keselamatan kekal itu Tuhan siapkan. Tempat itu Tuhan siapkan, saudara. Kalau kita baca dia punya pasal 1 ayat yang kedua itu, saudara-saudara, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus yang menerima kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Artinya kita menerima suatu kepastian keselamatan dalam Tuhan, dan kita menerima yang bagian yang kedua adalah mahkota yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya. Jadi itu menjadi alasan kita puji Tuhan, Papa Mama. Ya. Pengharapan yang ketiga itu ayat 5 dia bilang, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Jadi keselamatan bukan belum tersedia, bukan karena usaha kita. Efesus 2 ayat 89. Ya. Itu bukan karena hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Itu hanya pemberian Allah. Ya. Jadi keselamatan itu telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Siapa yang setia, dia akan menerima semua pengharapan-pengharapan itu. Ya. Kita memiliki pengharapan, saudara.
Dan karena itu kita harus hidup dalam pengharapan itu, ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita alami itu semua, maka harus sama seperti Petrus. Bersemangat bercerita tentang Tuhan. Bersemangat bersaksi bagi Tuhan. Supaya apa yang kita alami, damai sejahtera yang kita alami, yang Yesus selalu ucapkan, damai sejahtera bagimu, bukan hanya bagi kita saja, tapi bagi orang lain. Kita wartakan dalam keseluruhan hidup kita, baik pikiran, perkataan, perbuatan, supaya orang lain bisa alami itu. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita belajar 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, dasar pengharapan kita adalah kebangkitan Yesus Kristus. Ya, pengharapan kita adalah kebangkitan Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali. Pengharapan apa yang kita harapkan, saudara-saudara? Kita mengharapkan janji Allah. Kita mengharapkan janji Allah untuk satu kepastian hidup kekal. Itu yang pertama kita pelajari. Melalui karya Yesus Kristus, melalui penebusan Yesus Kristus. Dan saudara harus percaya bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, selalu ada sukacita, selalu ada kebahagiaan, maka harus direspon dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Ya, maka Petrus ayat 3 di pembuka itu, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita. Ya, maka selalu ada alasan untuk puji Tuhan. Ya, jadi puji Tuhan bukan hari Minggu bukan hanya hari Minggu. Puji Tuhan bukan karena ketika kita menerima berkat, kelulusan, keberhasilan, naik pangkat, naik jabatan, dan seterusnya saja. Sembuh dari sakit, bukan itu saja kita puji Tuhan. Tapi puji Tuhan harus ada dalam keseluruhan hidup kita. Bukan hanya dalam bentuk pujian. Tapi hidup kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Harus itu, saudara. Ya. Kalau tanpa itu susah. Ya. Jadi alasan orang puji Tuhan itu karena kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Orang puji Tuhan, kalau namanya puji Tuhan, ya, terpujilah Allah. Kita memuji Tuhan, memuji sesuatu yang sakral, yang luar biasa, yang begitu maha baik, yang kita alami kebaikannya tanpa batas. Puji Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai sebentar, nanti kalau jangan sampai ada lagu, tahanlah dan berjuang terus. Kita puji Tuhan. Tapi kalau pembahayanya itu puji Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Tahanlah dan berjuang. Padahal itu lagu itu bisa menjadi motivasi bagi kerohanian kita untuk terus bersemangat dalam Tuhan. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Jangan bikin lambat ya, saudara-saudara. Nanti orang lain bilang gemit nih, sang ada Roh Kudus, menyanyi ke orang mati. Karena kotong sendiri yang bikin toh. Kotong tidak menghayati pujian. Ya. Menyanyi musim akan selalu berganti. Kita mata tetap lalap. Harusnya kita menghayati. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Puji Tuhan harus sungguh-sungguh, saudara-saudara. Jangan setengah-setengah. Ya. Kalau orang yang bersukacita, orang yang berbahagia karena mengalami pengampunan Tuhan, mengalami penerimaan kembali, mengalami kepercayaan dari Tuhan, puji Tuhan tidak setengah-setengah, saudara. Ya. Kalau bilang terpujilah Tuhan harus sungguh-sungguh, saudara-saudara. Hal yang kedua kita belajar, saudara-saudara, bahwa kita harus mau dimurnikan. Ya. Untuk mencapai suatu kualitas iman yang benar, yang baik, kita harus dimurnikan. Seperti emas. Jadi di sini bahwa iman kita lebih baik dari emas, ya. Kita harus mau dimurnikan, kita harus mau diproses Tuhan, ya. Bukan berarti ketika kita alami penderitaan, kita alami kesesakan, kita alami pergumulan, Tuhan meninggalkan kita atau Tuhan menghukum kita, tidak, saudara. Belum tentu juga. Jadi jangan cepat-cepat bilang semua itu karena kita punya dosa. Itu di tangan Tuhan bisa menjadi alat untuk memurnikan iman saya dan saudara. Yang penting kita mau sabar, ya. Kita mau tabah untuk diproses oleh Tuhan. Masa untuk hal-hal duniawi kita mau bertahan. Anak SD
bergumul bertahan untuk mendapat suatu keberhasilan 6 tahun. Setiap tahun naik kelas, ujian. Mau bersabar. Anak SMP, SMA, mau masuk CPNS juga bersabar untuk mengikuti proses. Masa untuk hal-hal dunia kita mau? Untuk yang sifat kekal kita tidak mau. Oh, itu kita rugi, saudara. Kita rugi. Ya. Maka kita harus mau siap untuk diproses. Ketika kita diproses itu pasti sakit. Amin kok? Pasti luka. Pasti menangis. Pasti capek dan seterusnya. Ada yang bilang besok sanggup lagi. Belum, saudara. Ya. Kalau kita masih mengalami itu, ternyata di tangan Tuhan, cara dia memproses kita belum selesai. Dia menginginkan kita menjadi sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang nanti ketika ditampilkan, orang melihat, oh luar biasa, ini orang selesai diproses. Dia berhasil, dia telah melewati ujian. Saudara, untuk dapat mutiara, itu kan ada 2 cara. Ada cara alami, ada cara buatan. Ya. Tiram mendapat mutiara. Ya. Ada cara alami, ada cara buatan. Yang buatan beda tidak terlalu mengerti. Tapi kalau cara alami, saudara, ketika tiram itu terbuka dan ada benda-benda lain, baik pasir yang lain sebagainya, masuk ke dalam, itu biasanya menyakitkan dia, karena dia lembut. Tetapi ketika dia terkejut, dia menderita, dia sakit, dia tidak melepaskan benda itu. Dia peluk itu. Dia nikmati itu. Dan kemudian terbentuklah sesuatu yang bernilai, yang berharga. Dan mutiara tidak hanya identik dengan warna putih. Ada warna kuning, ungu, dan seterusnya. Menjadi sesuatu yang indah. Yang penting dia mau sabar. Itu hewan, saudara. Apalagi kalau kita yang manusia, yang telah beroleh penebusan dari Tuhan, saudara-saudara, memperoleh kemerdekaan dari Tuhan, harusnya kita mau tahan uji. Ya. Semua kita pernah alami, ya, rata-rata sudah dewasa. Baik presbiter, kita anggota sidi, ya, pernah alami itu momentum. Ketika kita menyatakan komitmen kita kepada Tuhan, dalam panggilan-panggilan yang kita ucapkan, ya, yang kita terima, kita menyanyikan pujian, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun susah dalam dunia, menderita dalam dunia dan seterusnya, mau ikut Yesus. Tapi biasanya itu hanya sebuah slogan. Ya, pujian kosong, tanpa penghayatan, tanpa ketekunan kita mengerjakan itu semua, saudara-saudara. Ini menjadi tantangan untuk kita, saudara-saudara. Ya. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi orang-orang yang lembek. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang gampang putus asa. Ya. Tapi di lain tempat, ya, saya cerita fakta. Di lain tempat itu ada presbiter yang ketika bersinggungan, dia tersinggung, dia susah melayani jemaat. Tidak boleh, harus tetap tahan uji, ya. Meskipun menderita dalam dunia karena nama Yesus. Ya. Hari ini secara sadar banyak orang tinggalkan Yesus, menyangkal Yesus karena jabatan, karena pasangan hidup, karena makanan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita yang hari ini duduk di sini dan dengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kesaksian hidup Petrus. Ya. Kita harus mau bersabar, saudara-saudara. Jangan menghindar dari kesulitan hidup, jangan menghindar dari tantangan pergumulan hidup. Karena itu dipakai Tuhan untuk terus memproses saya dan saudara menjadi sesuatu yang berharga. Ya, kalau dijalani dengan baik, saudara-saudara, kita akan mengalami pemurnian iman. Karena itu Petrus bilang di ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Jadi seketika berduka cita. Berduka cita hanya sebentar. Karena nanti setelah kematian, kita bersuka cita selama-lamanya. Amin. Jangan hari ini kau mau bersuka cita terus. Ya. Duka cita kita digambarkan oleh Petrus dalam ayat 6 itu hanya seketika. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian itu. Jadi iman yang murni, iman yang baik, itu iman yang telah melewati ujian, pemurnian dengan api. Itu ayat yang ke-7. Ya. Nilainya lebih tinggi dari emas. Jadi karena yang lain itu sifatnya fana. Sementara iman itu sifatnya kekal. Keselamatan itu sifatnya kekal, saudara-saudara. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan.
Ya kalau orang yang bersuka cita karena gembira itu saudara-saudara, orang bisa lompat-lompat. Amin kok? Amin. Tapi jangan lepas kendali. Ada orang yang bersuka cita bilang dapat urapan roh, lalu dia menggelepar di perok tak angka, ya tuh, dia omong sembarang, ya. Tetap dalam kendali Roh Kudus, ya. Jangan tolak penderitaan, apapun itu kita harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi orang percaya tidak punya pilihan untuk menghindari tantangan, ya. Harus hadapi tantangan. Karena siapa yang setia, dia akan mendapat mahkota kemuliaan, ya. Ya beta biar di jemaat muka asam, dan beta juga tetap senyum. Beta bilang ulang-ulang, lu marah dan beta akan lebih baik dengan lu. Jangan rasa-rasa siapa yang tiap hari bepelok-pelok dia, baik-baik dan dia tahu dia paling jengkel beta. Jangan menghindari. Kalau menghindari mungkin 7 tahun lalu bisa bangun lari dari Kanaan Bismara. Ya. Tapi sampai hari ini puji Tuhan, Bapak Mama lihat pemuda begini banyak antar beta. Yang penting kita mau bersama-sama berjuang untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Tidak ada cara lain selain kita menghadapi penderitaan itu. Karena kita akan memperoleh hadiah dari Tuhan. Hal yang ketiga kita pelajari dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa temanya hiduplah dalam pengharapan iman dan kasih. Berbicara kasih ini berbicara tentang Allah. Esensi Allah adalah kasih. Sifat Allah adalah kasih. Karena kasih Allah lah kita hidup. Karena kasih Allah lah kita telah ditebus. Karena kasih Allah lah kita telah diselamatkan. Ya, dengan nilai yang tidak bisa dibanding dengan apapun. Tidak pakai kredit. Ya, sama kayak kau tompong motor orang mas kredit. Tuhan Yesus disalib dia bilang selesai, genap. Ya. Penebusan itu satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Tinggal bagaimana kita merespon itu, saudara-saudara. Karena kita telah diselamatkan oleh Allah, marilah kita mau terus kuat menghadapi tantangan, menghadapi ujian, apapun itu, dengan tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Ingat, kalau kekuatan sendiri kita tidak mampu. Kekuatan sendiri kita tidak bisa. Kita tidak akan bertahan. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah seperti Petrus, mengalami pemulihan, mengalami pemurnian, ya, dia diteguhkan kembali dan beroleh penugasan itu, ya, beroleh tanggung jawab itu. Maka akan ada kemampuan yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk kita bisa melewati semuanya itu, menjadi para pemenang. Hiduplah terus dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, menjalankan setiap fungsi tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.